Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Kita buka bab baru, yaitu tentang masalah yang berkaitan juga di bulan Sya'ban, yaitu babuz zakah. Tepat pembahasannya tentang makna tazkiyah. Yang dikatakan di dalam definisi zakat adalah at-tazkiyah wa tathhir wa nama. Zakat itu pensuci, pembersih, dan pengembang. Kalau di dalam harta benda, mengembangkan. Kalau kita menanam dalam tanaman kita, berkembang dengan kita mengeluarkan zakatnya. Tapi waliyadzubillah, akan hancur apapun yang ada di langit, di daratan dan di lautan dengan kita tidak mengeluarkan zakatnya. Rasulullah mengatakan, ma min malin fi barrin, ma halaka malun fi barrin wala bahrin illa biman'iz zakah. Tidak hancur harta di lautan dan di daratan kecuali karena dia waliyadzubillah tidak mengeluarkan zakatnya. Mudah-mudahan Allah jaga badaniyah kita, dan Allah jaga harta kita, dan Allah jaga ruhani kita. Kalau ulama fikih membagi zakat menjadi dua bagian. Dan secara globalnya, zakatul mal dan zakatul badan. Itu zakatnya orang-orang fikih. Tapi dimasukkan lagi zakatul ruh, yang itu dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena hakikatnya qiblatul arwah adalah Rasulullah SAW. Kalau kita di dunia salat menghadap kiblat, yaitu Ka'batul Musyarrafah, tapi kiblatnya para arwahus mugarrabin, para anbiya wal mursalin, para malaikatil mugarrabin, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala salihin, adalah kiblatnya Rasulullah SAW. Mereka faham bagaimana menyerahkan dirinya, patuh, tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itu hakikat daripada tazkiyatul arwahnya para mugarrabin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bersihkan badannya kita, Allah bersihkan harta benda kita tadi yang didengarkan oleh Habib Alwi, begitu dahsyatnya tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma min sahibi dhahabin wa fiddatin la yu'adda haqquha illa sufiha lahu sahfaih minan nar. Thumma yuqwa fi jabinihi wa jambayhi wa dhahrihi hatta idza abradat wa kana miqdaruhu 50,000 sanah. Fayughda bainal ibad am ilal jannati au ilal nar. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, siapa orang yang punya emas dan perak, dia tidak keluarkan haknya, zakatnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala sufihalahu min safahi min nar. Allah kebet kalau kita bilang bahasa Indonesianya. Dia dengan lembaran-lembaran api neraka. Fatukwa bihaji jabinahu wa jambayhi wa dhahrah. Dan Allah setrika dia punya badannya dari bagian samping kedua badannya, kemudian punggungnya, kemudian naik ke atas ke badannya, dan kullama abradat, setiap udah dingin lagi, u'idah, dikembalikan lagi seperti itu, Allah disetrika lagi. Wa kana miqdaruhu 50,000 sanah. Dan waktu kadarnya saat itu bukan tadi kata Habib Alwi 10-20 tahun, bukan 100-200 tahun, bukan 1000-2000 tahun, 50,000 sanah, 50.000 tahun. La ilaha illallah. Hatta yughda bainal ibad, sampai diselesaikan permasalahan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, am ilal jannah am ilal nar. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Tapi setelah
disetrika sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min ghadabillah. Mudah-mudahan Allah jaga jangan sampai harta kita menjadikan azab buat kita nanti di pertimbangan Allah Subhanahu wa taala, di hisabnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjerit-jerit dengan setrikaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hari kiamat yang panjangnya masanya nggak bisa kita bayangin, 50.000 tahun. La ilaha illallah. Walaupun di dalam Al-Quran Allah mengatakan inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sungguhnya hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun hitungan yang kalian lakukan. Itu dikatakan 1000 tahun hitungan ayyamud dunya. Karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Allah khalaqas samawati wal ard yudabbiru minas sama'i ilal ard wa kana wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Allah mengatur, katanya beberapa ulama, walaupun Abdullah bin Abbas ketika ditanyakan apa perbedaannya ayat yang mengatakan kana miqdaru khamsina alfasanah di hari kiamat 50.000 tahun, sedangkan di sisi Tuhan kita 1000 tahun. Sayyidina Abdullah bin Abbas nggak bisa ngejawab, takut salah di dalam pandangannya menerjemahkan dua waktu tersebut. Tapi ulama kita mengatakan iya, di situ jelas sekali ayatnya, yang satu di suratul Ma'arij, yang satu di suratul Sajadah. Allah menerangkan bagaimana penciptaan alam dunia dari langit dan buminya. Perjalanan dari bumi ke langit pertama itu mencapai 500 tahun katanya. Dari langit ke langit, dari langit dunia ke langitnya Allah Subhanahu wa taala itu memerlukan juga jarak 500 tahun perjalanan. Sehingga hitungannya 1000. Itu aturan yang Allah berikan di dalam kehidupan dunia antara hitungan langit dan bumi. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan tentang hari kiamat, kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Hari kiamat satu harinya hitungannya 50.000 tahun. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diselamatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalam zumrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan pembesar-pembesar kekasih-kekasih Allah dari kalangan anbiya, mursalin, siddiqin, syuhada, salihin di dalam naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tadi dengan kita banyakin introspeksi diri, banyakin berselawat kepada Rasulullah sehingga ruhani kita suci, bersih, pantas untuk bergabung dengan zumrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling dekat duduknya nanti di hari kiamat denganku, kata Rasulullah, orang yang paling banyak berselawatnya kepadaku, kata Rasulullah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita untuk memperbanyak selawat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk di dalam pembahasan zakat. Zakat secara definisinya kita sudah tahu tadi, bahasanya az-zakah at-tazkiyah wa at-tathhir wan nama. Pensucian, pembersihan, dan pengembangan. Itu secara bahasa Indonesianya, terjemahan secara tekstual bahasanya. Tapi yang dimaksud di dalam fikih adalah ikhraj amwalin makhsus, mengeluarkan harta-harta yang telah ditentukan. Ulama mengatakan kalau secara global 6, tapi secara rincinya 8. Secara global 6. Pertama, binatang ternak yang 3 aja. Unta, sapi, dan kambing. Kemudian nagdan, dahab dan fiddah, emas dan perak. Kemudian arudut tijarah, barang-barang dagangan. Yang keempat adalah muasyarat, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian dan buah-buahan hanya kurma dan zabib, cismis. Kemudian al-ma'din wal rikaz, barang tambang, yaitu yang hanya emas dan perak, tambangnya. Begitu juga dafinul jahiliyah rikaz, yaitu tanaman benda-benda jahiliyah dari masa jahiliyah, tentu dengan tanda-tanda yang ada di benda tersebut.
dari sebelum jahiliyah. Apabila ditemukan maka wajib kita mengeluarkan daripada zakatnya. Itu benda-benda barang-barang jahiliyah yang berupa emas dan perak juga. Kalau berupa yang lain-lainnya tidak. Itu ulama hanya berupa emas dan perak di madhab kita Imam Syafi'i. Kemudian yang ikhraj amwalin makhsus ala wajhin makhsus, dengan cara yang telah ditentukan juga, tentu dengan syaratnya, yaitu bulughul hauli wan nisab, sudah sampai waktu haulnya dan nisabnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Itu maknanya ala wajhin mahsus, dengan cara yang telah ditentukan. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang telah ditentukan juga oleh para ulama kita. Kalau kita bilang hada zakat mali, hada zakat fitri. Kalau mal kita bilang zakat mal. Kalau kita buat zakat fitrah kita namakan zakat fitrah atau zakat badan. Allahumma inna hada zakat mali atau tijarati. Atau kita bilang Allahumma inna hadhihi zakat badani au fitrati. Itu niatnya yang telah ditentukan oleh ulama. Yusrafu li ta'ifatin makhsusah, yang dikeluarkan untuk orang-orang yang telah ditentukan, yaitu 8 anggotanya. Al-fuqara wal masakin wa amilina 'alaiha al-gharimin wal mu'allafa qulubuhum wa fi sabilillah wa fir riqab. Itu 8 juga bagian yang dikeluarkan zakat kita kepada mereka. Nanti kita bahas satu persatu di dalam pembahasannya. Sekarang kita masuk di awalnya. Langsung ini Imam Abdullah bin Abdurrahman langsung kepada poin-poinnya aja. Langsung kepada materi zakatnya aja langsung disebutkan. Babuz zakat. Bab tentang zakat. Beliau mengatakan tajibuz zakatu fil ibili wal bagari wal ghanam. Wajib zakat dalam unta, kemudian sapi dan kambing. Wazuru'i wathimari wal ma'dini wal rikazi wat tijarah. Dan tanaman-tanaman yaitu zuru' berupa hubub dan biji-bijian saja. Wathimar, kacang-kacangan kalau kita bilang. Wathimar, hanya tamar dan zabib. Boleh pendapatnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, lihat maslahatnya orang-orang fakir, kita boleh mengeluarkan rutab. Rutab, kurma yang baru matang tuh. Kurma yang baru matang namanya rutab. Kalau tamar yang udah kering, wajibnya zakat di tamar sebenarnya, di kurma yang sudah kering. Kenapa? Karena kalau rutab nilai kadar airnya banyak sehingga berat, merugikan orang miskin. Tapi kata Habib Umar, tanya orang miskinnya, lebih doyan mana, yang kering apa yang basah? Ternyata apa? Kebanyakan orang-orang doyannya yang rutab. Maka beliau memfatwakan boleh mengeluarkan rutab, kurma yang masih baru matang, yang basah. Walaupun kadar airnya tinggi, tapi apa? Disenengin sama orang miskin. Ulama menggabung pendapat keduanya. Ada yang mengatakan lihat dengan kharas, dengan ahli tentang pohon kurma, hitungan tentang pohon kurma. Dilihat, kalau memang bisa dia ngejamin nih rutab yang akan dimakan, kalau dijadikan tamar kira-kira berapa jumlahnya. Kita masukkan ke dalam hitungan tamar, bukan hitungan rutab katanya, tapi hitungannya hitungan kurma kering. Dia tuh udah ahlinya memang. Kalau dari hakim nggak perlu pakai syahid, tapi kalau dari orang-orang setempat harus pakai syahidain, 2 saksi. Kalau dari hakim negerinya, pemerintah yang ngasih orang ahli untuk menaker, kalau ini rutab berapa, ini kurma kering berapa. Sehingga boleh dikeluarkan di masa rutab, tapi hitungannya hitungan kurma kering. Itu lebih menguntungkan lagi itu buat orang miskin. Makannya enak, hitungannya sama dengan kurma, kata ulama. Itu lebih menguntungkan. Wazuru'i wathimar, biji-bijian dan buah-buahan. Maksudnya buah-buahan hanya kurma dan inab. Kurma dengan anggur, tapi anggur yang dimaksud adalah kismis, anggur yang sudah kering. Sama tadi itu perbedaannya. Karena kalau anggurnya kadar airnya banyak, timbangannya tentu lebih
lebih berat dengan kadar air, maka dihitungnya dalam keadaan kering. Wal ma'dini war rikazi wat tijarah, dan sumber daripada bahan tambang yang hanya emas dan perak aja. Bahan tambang, barang tambang hanya emas dan perak, minyak, petrol enggak, ataupun berlian yang apa aja, uranium enggak, yang hanya keluar hanya emas dan perak. Warrikas dan dafinul jahiliyah tadi, penemuan barang benda jahiliyah dari zaman jahiliyah tentu dengan karakternya atau tanda-tanda yang ada di benda tersebut. Wat tijarah dan barang-barang dagangan. Habis waktunya. Fa ammal ibilu fa fi 50 minha syatun jadah. Kita cepetin. Adapun hitungan unta, dalam setiap 5 unta dikeluarkan 1 kambing domba yang sudah sampai 1 tahun atau gigi depannya sudah mulai keluar. Udah ada gigi depannya. Itu kambing, bukan kambing kacang, kambing domba. Jadi jangan saja yang kupak itu kambing kacang, bukan kambing domba, bukan kambing kacang. Bon, jad'atun minadh-dhon, maknanya jad'ah takhruj muqaddimata asnani, sudah keluar gigi-gigi depannya. Itu udah 1 tahun, paling maksimal 1 tahun udah keluar. Kalau kambingnya kambing kacang 2 tahun hitungannya. Au thaniyata minal ma'iz, atau thaniyah kambing kacang dari perempuan yang sudah 2 tahun. Yang sudah umur 2 tahun. Kebanyakan kambing-kambing zakat itu perempuan. Ada nanti beberapa masalah yang boleh mengeluarkan laki-laki. Tapi kebanyakan yang dikeluarkan adalah kambing perempuan. Wa fi usyrin minha syatan. Kalau hitungannya 10 unta, 2 kambing. Wa fi 15 talatun. 15, 3 kambing. Wa fi 20 arba'u syah. 20, 4 kambing. Wa fi 25 bintu mukhad. Berubahnya dari 5 ke 25. Berubah, bukan hitungannya keluar kambing perempuan yang umur 1 tahun atau 2 tahun. Kalau 1 tahun domba, kalau 2 tahun kambing kacang. Berubahnya di 25 unta. Ketika 25 unta yang keluar adalah bintu makhad, anak daripada unta. Anak daripada unta yang ibunya bisa melahirkan lagi yang kedua. Lagi hamil lagi. Dinamakan bintu makhad, maknanya umul an tahmilu hamlan thaniyan. Ibunya lagi hamil yang kedua. Dinamakan dia bintu makhad. Anak kambing perempuan yang ibunya sedang hamil lagi. Makhad maknanya hamilan. Lagi hamil lagi itu ibu. Itu umurnya sana. Biasanya umurnya baru 1 tahun itu anak. Itu anak unta dikeluarin. Anak unta perempuan yang ibunya sedang hamil lagi yang keduanya, dan anak unta tersebut umurnya baru 1 tahun. Namanya apa? Bintu mukhad. Wa fi 36 bintu labun, dan hitungan dari 25 berubah lagi ke hitungan 36. Kalau 36 bukan lagi bintu labun, tapi bukan bintu mukhad, tapi bintu labun. Bintu labun adalah ibunya sudah melahirkan anak sehingga mempunyai air susu baru. Air susu baru. Ibunya sudah mengeluarkan bayi lagi dan mempunyai sudah susu baru, maka dinamakan bintu labun, anak perempuan unta yang menyusui karena ibunya sudah melahirkan kembali dan punya susu baru. Laha sanatan, itu anak unta itu udah umur 2 tahun, yang ibunya sudah melahirkan anak baru. Wa fi 46 higgatan, dan berubah dari 36 ke 46. Ke 46 berubah hitungan 10. 10 berubah menjadi hiqqah. Hiqqah udah bisa ditunggangin katanya. Alladzi turkab wa tuhmal dhahruha au yatrukuha fahlun, atau udah bisa dikawinin oleh pejantan. Itu namanya hiqqah. Kenapa dinamakan hiqqah?
karena dia udah bisa ditunggangin, udah bisa ditaruh beban, dan bisa udah dikawinin dengan pejantan. Maka dinamakan namanya higgah, ibil tersebut higgah. Umurnya berapa? 3 tahun. Umur itu unta sudah 3 tahun. Wa fi ihda wa sittina jad'ah. Dan hitungan dari 46 berubah. Kapan? 61. Kalau udah hitungan 61, keluarnya jad'atun laha arba'u sinin. Udah mulai kupak lagi itu unta. Yang giginya udah sagatat mugaddimatu asnani. Yang udah apa namanya? Udah hilang daripada gigi-gigi depannya si unta. Umurnya berapa? 4 tahun. Tadi di kambing umurnya setahun. Di kambing. Di onta umurnya 4 tahun. Di sapi nggak ada. Sapi nggak ada. Kadang-kadang nanya sapi kupak apa kagak. Udah lihat. Nah, ada yang begitu. Atau saya dulu berpikir sama juga. Pas saya baca di kitab nggak ada sapi ternyata. Nggak ada sapi jada'ah. Adanya hanya kambing dan unta saja. Wa fi ihda wa sittin jada'atun lahu 4 sinin. Kalau sudah punya 61 unta, maka mengeluarkannya jada'ah. Jada'ah unta yang sudah 4 tahun. Umurnya 4 tahun. Wa fi sittin wa sab'in. Dan hitungan dari 61 ke 76. Mengeluarkan binta labun. 2 anak perempuan yang sudah labun. Yang lagi masih menyusui dengan ibunya. Yang udah umur 2 tahun tadi. Wa fi ihda wa tis'in higgatan. Dan orang yang punya 91 unta, mengeluarnya higgatan. 2 higgah yang umurnya 3 tahun. Unta yang umur 3 tahun. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin. Nah, di dalam higgah itu tadi boleh laki, boleh perempuan. Di dalam higgah. Kalau nggak punya perempuan, boleh keluarin laki-laki. Atau memang semuanya anaknya laki-laki. Ya boleh keluarin laki-laki. Anak yang didapetin dari semuanya laki-laki. Yang dia punya juga laki-laki. Punya unta semuanya laki. Nah, dia boleh mengeluarkan laki-laki. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin. Dan hitungan 121 dari 91 ke 121. Udah beda lagi. Talatu banati labun. 3 banat labun. 3 unta yang umur 2 tahun yang masih menyusui dengan ibunya. Tsumma ba'da hadza fi kulli 40 bintu labun. Setelah itu hitungan setiap 40 unta setelah 121. Setelah 121 ditambahin 40 keluarnya bintu labun, tambahin bintu labun, wa fi kulli 50 setiap hitungan 50 kelipatan 50 atau kelipatan 40 keluarnya higgah. Kalau 40 keluarnya bintu labun, kalau kelipatan 50 keluarnya higgah. Tambahin higgah. Itu hitungan daripada unta. Nanti insya Allah kita teruskan di dalam hitungan sapi